Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisri, saya dari Prodi BKPI 5A. Di sini saya akan memenuhi tugas kesehatan mental, membahas tentang salah satu masalah kesehatan mental. Tema yang saya ambil adalah depresi. Nah, yang perlu kita ketahui teman-teman, apa sih itu depresi? Kita harus tahu dulu pengertiannya. Nah, seperti yang kita lihat di atas, depresi adalah gangguan mental yang ditandai dengan perasaan sedih, putus asa, kehilangan minat, dan aktivitas yang biasanya bisa dinikmati. Depresi akan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Lalu bagaimana sih gejalanya orang depresi? Nah, yang pertama di sini perasaan sedih atau putus asa yang berkepanjangan. Dan yang kedua, ada kehilangan minat dan aktivitas yang biasanya kita lakukan. Yang ketiga, di sini ada perubahan nafsu makan dan tidur. Dan yang keempat, kehilangan energi dan motivasi. Kelima, ada kesulitan untuk konsentrasi dan mengambil keputusan. Biasanya orang-orang yang depresi itu sulit sekali untuk mengambil keputusan dan mereka itu merasa buntu dengan pikirannya. Yang keenam, merasa bersalah, tidak berguna dan tidak berharga, terus-terus menyalahkan diri, terus-terus merasa diri ini tidak berharga, dan mereka itu sering sekali menganggap dirinya tidak berguna. Dan yang terakhir adalah pikiran tentang kematian atau bunuh diri. Itu gejala-gejala depresi. Nah, teman-teman, selanjutnya ada ciri-ciri dari orang yang depresi. Biasanya pertama, ciri-ciri orang depresi itu adalah intensitas gejala yang meningkat seiring waktu. Yang kedua, ada gejala dalam gangguan hubungan interpersonal mereka. Jadi biasanya ciri-ciri orang yang mengalami depresi itu hubungan interpersonalnya itu tidak baik. Biasanya dia sering mengurung diri dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ada ketergantungan dalam penggunaan alkohol, obat-obatan, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada riwayat keluarga dalam gangguan yang depresi juga. Dan yang kelima, ada peristiwa hidup yang traumatis. Biasanya orang-orang depresi ini mengalami trauma-trauma masa lalu yang berkepanjangan dan mereka itu tidak bisa melupakan hal-hal itu, merasa takut dan lain sebagainya. Intinya mereka merasa trauma, mengalami trauma-trauma masa lalu yang menurut mereka tidak bisa mereka atasi. Nah, ciri-ciri yang keenam, biasanya orang yang mengalami depresi akan mengalami perubahan mood yang secara ekstrim. Dan yang ketujuh, mereka itu biasanya kehilangan motivasi. Jadi banyak orang yang bisa memotivasi dia minta pendapat ke orang lain, tapi mereka itu merasa motivasi-motivasi itu tidak diperlukan gitu untuk hidup mereka. Rata-rata orang yang dengan ciri-ciri depresi, mereka kehilangan motivasi. Yang kedelapan, kesulitan mengambil keputusan. Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, kalau ciri-ciri gejalanya orang depresi itu bingung dan lain sebagainya, dan ciri-cirinya juga seperti itu, sulit mengambil keputusan, merasa bingung mau mengambil keputusan atau langkah yang seperti apa gitu. Nah, itu ciri-ciri yang ke-8. Ciri-ciri yang ke-9, ada perasaan tidak berguna. Sama saja seperti yang sudah saya jelaskan. Dan yang terakhir ini adalah ciri-ciri yang paling berbahaya, yaitu kecenderungan untuk bunuh diri. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara pengobatan untuk orang yang mengalami gangguan depresi ini? Ya, pertama ada terapi psikologis dengan cara CBT, psikodinamik, kognitif, behavioral, dan juga interpersonal. Yang kedua ada pengobatan farmakologis atau dengan antidepresan. Dan yang ketiga ada perubahan gaya hidup seperti olahraga, meditasi, yoga, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ada dukungan sosial. Nah, yang keempat ini sangat penting juga ya teman-teman, karena orang-orang dengan gangguan depresi ini butuh sekali dukungan dari lingkungan sekitarnya, seperti keluarga, teman-teman dekatnya, dan lain sebagainya. Nah, terus yang kelima ada obat antidepresi seperti SSRI, dan yang terakhir kita bisa menggunakan terapi HCT untuk kasus yang depresinya berat. Nah, tadi saya sudah bahas tentang pengertian, gejala, ciri-ciri, dan juga cara pengobatan bagi orang yang mengalami depresi. Ini tambahan saja karena banyak banget orang yang bilang kalau kita depresi itu karena kita kurang ibadah, karena iman kita kurang kuat. Apa itu benar?
Kalau menurut pendapat saya itu kurang tepat ya teman-teman, karena depresi adalah gangguan kesehatan mental yang kompleks. Ini bisa dipengaruhi dari beberapa faktor. Faktor yang pertama ada faktor biologis. Biasanya di sini ada keseimbangan kimia otak yang tidak tepat. Yang kedua ada riwayat keluarga dengan gangguan depresi juga. Jadi bisa karena gen juga. Dan ketiga ada perubahan hormon. Nah, dan faktor kedua ada faktor psikologis seperti trauma masa lalu, stres berlebihan, dan kecemasan. Dan faktor terakhir adalah faktor lingkungan. Ini biasanya kehilangan orang yang dicintai, masalah keuangan, sama konflik keluarga. Nah, itu saja teman-teman pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di lain tugas. Bye-bye.